Jelang gabung TC skuad Garuda, Joy Velupesi akui takjub dan puji talenta lokal milik Indonesia. Meski sudah terlatih skuad Garuda, Sintayong yakin pasukan merah putih akan berbicara banyak di kualifikasi Piala Dunia. Akhirnya yang ditunggu datang, Elkan Bagot bahagia usai tiba di Bali jelang TC Timnas Indonesia. Mengaku takjub dengan dukungan fans Timnas Indonesia, Eliano Reinders tak sabar kembali bela skuad Garuda. Siap terbang ke Indonesia, Dean James akhirnya comeback usai cedera panjang yang dideritanya. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Baru-baru ini, Eliano Reinders menceritakan betapa sulitnya bermain bersama Timnas Indonesia yang memiliki supporter yang sangat fanatik. Ya, sosok Eliano Reinders datang ke Timnas Indonesia dengan ekspektasi tinggi karena adik kandung dari bintang AC Milan Tijani Reinders. Namun, Eliano Reinders harus berjuang keras untuk mendapatkan kesempatan bermain di Timnas Indonesia karena persaingan yang sangat ketat. Bahkan di era kepelatihan Sintayong, pemain berusia 24 tahun tersebut hanya bermain sekali saja sejak dinaturalisasi pada September 2024. Namun, di era kepelatihan Patrick Kluivert, kepercayaan mulai didapatkan Eliano dalam dua laga terakhir melawan Australia dan Bahrain. Di pertandingan melawan Australia pada 20 Maret 2025, dia masuk dari bangku cadangan dan bermain selama 45 menit. Lalu pada pertandingan kontra Bahrain pada 25 Maret 2025, dia kembali dipercaya tampil dan bermain selama 16 menit. Meski demikian, hal tersebut tidak mengurangi rasa antusiasme Eliano Reinders setiap kali mendapatkan kesempatan bermain bersama tim nasional Indonesia. Eliano pun masih merasa takjub setiap mengingat momen bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Di luar lapangan, Eliano pun berbagi kisah soal sulitnya ketika ingin berjalan-jalan sebelum dan sesudah membela timnas Indonesia. Meski lebih sulit hidup normal di Indonesia tanpa disorot kamera dan fans, dia mengaku sangat senang. Dia merasa sangat senang dengan perhatian dan semangat yang diberikan oleh para fans ketika berada di Indonesia. Indonesia adalah negara sepak bola terindah dan tergila di dunia. Jika Anda bisa bermain di depan 75.000 orang, itu tentu saja tak tertandingi. Sungguh luar biasa bisa tampil di GBK. Di Indonesia, saya tidak bisa berjalan-jalan seperti biasanya, tetapi orang-orang di sana sangat baik. Mereka hanya ingin berfoto dan meminta tanda tangan dari saya. Saya pikir itu sangat bagus, dan tentu saja saya meluangkan waktu untuk itu kapanpun yang saya bisa, ungkap Eliano Reinders. Atas hal tersebut, Eliano tak sabar untuk bisa segera membela timnas Indonesia, apalagi laga berikutnya yang akan dihadapi skuad Garuda merupakan laga penentuan. Dengan dukungan yang terus mengalir dari para fans timnas Indonesia, Eliano tampak lebih antusias lagi untuk memberikan yang terbaik di lapangan. Ex-pelatih tim nasional Indonesia yaitu Sintayong masih amat yakin dengan eksistensi mantan pasukannya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia sangat percaya Indonesia setidaknya mampu lolos ke putaran keempat. Ya, masih ada dua laga krusial lainnya yang harus dihadapi timnas Indonesia dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Mereka akan menjamu Cina dan bertandang ke markas Jepang. Eksistensi timnas Indonesia nyatanya masih dipantau oleh Sintayong. Dia merasa kalau Indonesia mampu lolos setidaknya ke putaran keempat. Pasalnya, dia tahu betul kalau tim ini sangat solid sejak di bawah kendalinya. Sintayong juga yakin timnas Indonesia bisa memaksimalkan dua pertandingan penentuan grup C tersebut. Dia masih amat yakin Indonesia mampu melaju ke Piala Dunia 2026. Saya pribadi merasa timnas Indonesia bisa mencapai posisi keempat. Basis pemainnya tidak buruk. Selama saya di sana, saya membuat anggota yang ada menjadi sangat solid. Saya rasa kita tidak akan kalah semudah itu, dan posisi keempat sudah cukup. Saya memiliki pandangan positif terhadap peluang Indonesia untuk maju ke Piala Dunia, ungkap Sintayong.
Gelandang tim nasional Indonesia, Joy Veluvesi, memberikan pujian tinggi terhadap kualitas pemain-pemain lokal yang saat ini membela skuad Garuda. Ya, salah satu nama yang paling menarik perhatiannya adalah Ricky Kambuaya, gelandang milik Dewa United yang sempat tampil di laga kontra Bahrain pada Maret lalu. Pada laga itu, Ricky Kambuaya masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-74 menggantikan Ragnar Oratmangun. Meski hanya bermain selama kurang dari 20 menit, aksi Kambuaya dinilai sangat efektif dan penuh visi. Bahkan ia juga nyaris menciptakan sebuah assist indah melalui teknik trivela ke Eliano Reinders. Atas aksinya tersebut, Joy Veluvesi bahkan mengaku sangat terkesan dengan kelincahan, kreativitas, dan kecepatan Ricky Kambuaya. Menurutnya, pemain seperti Ricky Kambuaya adalah contoh nyata dari perkembangan signifikan sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Ricky pastinya, karena menurut saya dia punya banyak kualitas. Dia masuk dalam pertandingan melawan Bahrain dan bermain sedikit lebih tinggi, sedikit ke kiri, seperti posisi nomor 10 atau sayap kiri. Tapi dia juga bisa bermain lebih ke bawah seperti nomor 6, jadi dia serba bisa. Saya terkesan dengan keterampilannya, kecepatannya, dan tindakannya. Saya ingat dia melakukannya dengan kaki luar dalam di pertandingan itu. Ricky adalah pemain yang spesial, ungkap Veluvesi. Tak hanya Ricky Kambuaya, Veluvesi juga menyebut dua pemain muda lainnya yang berhasil memikat hatinya saat memperkuat tim Merah Putih, yakni Marcelino Ferdinand dan Rizky Ridho. Keduanya dinilai punya kemampuan yang menjanjikan dan pantas disebut sebagai aset masa depan sepak bola nasional. Rizky Ridho juga bermain starter dan dia sangat mengesankan saya. Dia kuat, cepat, dan nyaman menguasai bola. Dia baik modern yang juga punya misi bermain. Marcelino tentu saja juga saya apresiasi. Dari pertandingan yang saya mainkan bersama mereka bertiga, mereka punya perkembangan bagus. Ini sangat positif bagi negara dan masa depan sepak bola Indonesia, jelas Veluvesi. Veluvesi juga menyoroti pentingnya menjaga dan mengembangkan kualitas pemain-pemain yang masih bermain di kompetisi domestik seperti Liga Indonesia. Ia menganggap bahwa kehadiran pemain lokal yang tampil konsisten di liga dan mampu bersaing di level internasional adalah cerminan dari meningkatnya kualitas kompetisi lokal. Menurutnya, keberadaan pemain-pemain tersebut di timnas Indonesia sekaligus jadi sinyal positif bahwa kompetisi Liga 1 kini telah menjadi tempat berkembangnya pemain-pemain potensial. Ia berharap tren positif ini bisa terus berlanjut dan menjadi pondasi kuat untuk meningkatkan prestasi timnas Indonesia di level internasional. Di sisi lain, Veluvesi juga kini tengah menikmati waktu libur. Diharapkan Veluvesi segera berangkat ke Indonesia untuk mempersiapkan diri untuk menjalani TC. Hal ini lantaran timnas Indonesia dijadwalkan akan kembali berkumpul di Bali mulai 26 Mei mendatang. Nampaknya harapan penggemar sepak bola tanah air dengan comebacknya Elkan Bagot ke timnas Indonesia akan segera terwujud. Hal ini tak terlepas dari hadirnya Bagot di Bali yang memicu antusiasme besar dari pendukung timnas Indonesia. Ya, bek muda yang saat ini tercatat sebagai pemain Ipswich Town itu terlihat berada di Pulau Dewata, dan hal ini menimbulkan berbagai spekulasi terkait kemungkinan keterlibatannya dalam pemusatan latihan timnas Indonesia. Diketahui bahwa Elkan Bagot baru saja menyelesaikan masa peminjamannya bersama Blackpool FC. Kontrak peminjamannya berakhir seiring dengan berakhirnya musim 2024-2025 dan dia dijadwalkan kembali ke Ipswich Town pada 31 Mei 2025. Namun, sebelum kembali ke klub induknya, Elkan tertangkap kamera publik tengah berada di Bali. Informasi tersebut beredar luas di media sosial setelah salah satu akun Instagram yang bernama Rauda Esa memposting foto bersama sang bek tengah bertubuh jangkung tersebut. Terlihat Bagot begitu bahagia ketika diminta foto oleh fansnya tersebut. Meski belum ada pernyataan resmi, kuat dugaan bahwa Elkan Bagot memang sedang menghabiskan waktu libur di Indonesia. Bali selama ini memang menjadi destinasi favorit banyak pesepak bola dunia, termasuk Elkan. Pulau yang dikenal sebagai surga wisata itu kerap dikunjungi oleh pemain-pemain yang ingin rehat dari padatnya jadwal kompetisi. Namun demikian, momen liburan ini justru bertepatan dengan persiapan timnas Indonesia menghadapi dua pertandingan penting dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Apalagi, persiapan yang dilakukan skuad Garuda juga akan dilaksanakan di Bali. Dengan kemunculan Elkan Bagot di Bali, muncul dugaan kuat bahwa kehadirannya bukan semata untuk liburan.
Terlebih, beberapa pemain abroad lainnya seperti Marcelino dan Asnawi kini tengah berada di Bali. Meski hingga kini belum ada daftar resmi pemain yang akan dipanggil oleh Kluivert, ekspektasi publik semakin tinggi. Kembalinya Elkan Bagot tentu menjadi tambahan penting bagi Patrick Kluivert yang tengah mempersiapkan skuad terbaiknya. Dari sisi strategi, Elkan dikenal sebagai bek tangguh dengan kemampuan duel udara yang kuat serta insting bertahan yang matang. Pengalaman bermain di kompetisi Inggris tentu menjadi modal besar yang dibutuhkan untuk menghadapi tim-tim tangguh di Asia Timur seperti Cina dan Jepang. Walau masih bersifat spekulatif, situasi ini disambut optimisme tinggi dari pencinta sepak bola nasional. Para penggemar berharap Elkan menjadi bagian dari proyek ambisius Kluivert untuk membawa Indonesia tampil lebih kompetitif di level internasional, termasuk mewujudkan mimpi besar lolos ke Piala Dunia. Kabar sangat gembira kini menghampiri timnas Indonesia jelang laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini lantaran Dean James dilaporkan telah kembali merumput bersama klubnya Go Ahead Eagles. Ya, setelah absen selama sebulan akibat cedera hamstring yang dideritanya sejak 6 April 2025, Dean akhirnya dipercaya tampil sebagai pemain pengganti dalam laga Eredivisie antara Go Ahead Eagles melawan PSV Zwolle minggu lalu. Bek keturunan Surabaya itu masuk pada menit ke-70 dan memberikan suntikan energi baru bagi lini pertahanan Go Ahead Eagles. Kembalinya Dean James dan mendapatkan menit bermain tentu menjadi angin segar bagi timnas Indonesia. Hal ini tak terlepas, timnas Indonesia akan menghadapi dua laga penting menghadapi Cina dan Jepang di bulan Juni mendatang. Dengan pulihnya Dean James dan kembali mendapatkan menit bermain di kompetisi Eropa, peluangnya untuk memperkuat lini belakang timnas Indonesia dalam laga krusial mendatang semakin terbuka lebar. Kehadirannya diharapkan dapat memberikan soliditas dan kekuatan tambahan bagi skuad Garuda dalam upaya meraih hasil positif di kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang.